Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini kita akan membahas hasil review indeks MSCI Agustus 2026. Pengelola indeks global MSCI mengumumkan hasil tinjauan perombakan konstituen untuk sejumlah indeks global, termasuk indeks MSCI Global Standard dan MSCI Global Small Cap untuk periode Agustus 2026. Melalui pengumumannya pada Kamis 13 Agustus 2026 waktu Indonesia, MSCI mengeluarkan dua saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index, yakni PT Charon Pokhan Indonesia Tbk atau emiten CEPIN dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau emiten Goto. Sementara itu, pada kategori MSCI Global Small Cap, PT Charon Pokhan Indonesia Tbk atau emiten CEPIN menjadi satu-satunya saham Indonesia yang masuk ke segmen tersebut karena adanya penurunan bobot dari MSCI Global Standard. Seluruh perubahan komposisi akan diterapkan setelah penutupan perdagangan 31 Agustus 2026 dan mulai efektif pada 1 September 2026. Keputusan paling menonjol dalam review kali ini adalah penghapusan saham Goto dari indeks MSCI. Penghapusan tersebut adalah tindak lanjut dari kebijakan MSCI pada bulan Mei 2026 yang membukukan perubahan terhadap saham Goto karena rendahnya likuiditas perdagangan. Saat itu, MSCI menyoroti resiko indeks replicability, yakni kemampuan investor yang mengikuti indeks untuk mereplikasi portofolio dengan melakukan transaksi secara memadai. Persoalan likuiditas Goto tidak terlepas dari tekanan terhadap harga saham. Saham Goto telah berada di level Rp50 per saham sejak pertengahan Mei 2026. Dalam pengumuman Mei lalu, MSCI menyebut Goto diperdagangkan pada harga minimum yang diperbolehkan di Bursa Efek Indonesia sejak penutupan perdagangan 13 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah dalam mereplikasi indeks oleh investor. Karena itu, MSCI saat itu mempertahankan status Goto dalam indeks, tetapi tetap membukukan perubahan jumlah saham, foreign inclusion factor, domestic inclusion factor, constraint factor, serta penambahan dan penghapusan saham Goto dari indeks. Kebijakan tersebut berlaku pada MSCI Global Investable Market Index maupun sejumlah indeks non-market. Pengaruh dari indeks MSCI berpotensi mempengaruhi permintaan saham Goto, terutama dari investor yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan investasi. Investor pasif yang mereplikasi indeks pada umumnya perlu menyesuaikan portofolionya ketika terjadi perubahan konstituen. Namun, besarnya dampak terhadap harga saham tetap bergantung pada kondisi perdagangan, likuiditas, dan strategi masing-masing investor. Bagi Goto, persoalannya juga tidak hanya terkait pada posisi saham di indeks. Harga saham yang bertahan di level minimum perdagangan membuat ruang pergerakan harga di pasar menjadi sangat terbatas dan menjadi perhatian bagi penyedia indeks global. Dan tanggapan Audrey Petrini, Head of Corporate Affairs Goto, mengakui bahwa keputusan MSCI mengeluarkan Goto dari indeks saham menjadi kabar kurang menyenangkan bagi pemegang saham. Namun, Audrey menegaskan, keputusan ini murni bersifat teknis, menyusul harga saham Goto yang berada di level terendah dan diikuti volume perdagangan yang rendah dan tidak disebabkan oleh kinerja perseroan. Berbeda dengan emiten Goto, emiten CEPIN tidak sepenuhnya keluar dari indeks MSCI Indonesia. Saham produsen pakan ternak tersebut turun dari MSCI Global Standard Index dan dimasukkan ke MSCI Global Small Cap Index. Dengan demikian, perubahan pada CEPIN lebih tepat disebut sebagai perpindahan segmen atau penurunan kelas, bukan penghapusan total dari kelompok indeks MSCI Indonesia. Sementara itu, 9 saham lainnya benar-benar dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Index. Daftarnya mencakup emiten Arto, Buka, ESA, Film, Hill, KPIG, Ratu, MSKR, dan TCPI. Perubahan ini menambah daftar saham Indonesia yang mengalami perubahan komposisi indeks di tengah masih berlakunya kebijakan MSCI terhadap pasar Indonesia. Perubahan tersebut berpotensi membuat produk investasi pasif melakukan penyesuaian portofolio menjelang tanggal efektif. Namun, penting untuk membedakan perubahan status indeks dengan prospek fundamental emiten. Masuk atau keluarnya saham dari indeks MSCI merupakan perubahan komposisi indeks dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa fundamental perusahaan membaik atau memburuk. Lalu, apa dampak kedepannya dari hasil MSCI ini?
Financial Educator Manager Sucor Sekuritas, yaitu Bapak Henry Wijaya, menyampaikan hasil rebalancing MSCI tidak akan berpengaruh besar terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurutnya, pelaku pasar sedang menunggu apakah status freeze atas Indonesia akan dicabut oleh MSCI. Ia mencatat bobot Indonesia dalam indeks MSCI telah pulih dan stabil di level 0,5%, bangkit dari titik nadir 0,4% yang sempat tercatat pada Juni 2026. Jika reformasi free float dan transparansi berhasil meyakinkan MSCI, arus dana pasif global akan kembali mengalir dan IHSG punya bahan bakar menembus Rp6.650 secara berkelanjutan menuju 2027. Jika gagal, Indonesia berpotensi tetap terperangkap dalam status diskon. Henry juga menerangkan katalis utama yang perlu menjadi sorotan investor pada rebalancing kali ini cukup sederhana, yakni apakah kejutan dari hasil review MSCI melampaui ekspektasi yang sudah diantisipasi pelaku pasar. Tanpa adanya kejutan negatif, keputusan MSCI justru berpotensi menjadi pemantik rally bagi IHSG untuk breakout menembus resistensi pola ascending triangle yang telah terbentuk. Sebaliknya, apabila hasilnya lebih buruk dari ekspektasi, misalnya MSCI menurunkan peringkat Indonesia ke status frontrunner market, hal itu beresiko mematahkan level support yang ada. Di sisi lain, kondisi geopolitik global turut menjadi tekanan tersendiri bagi pasar. Tensi antara Amerika Serikat dan Iran beserta pergerakan harga minyak dunia berpotensi mengancam inflasi, ditambah ekspektasi sikap hawkish dari Bank Sentral AS pada September mendatang. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!